Mumpung nggak ada yang nyanyi di itu tuh stop kan? Mumpung nggak ada yang nyanyi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di podcast Majlis Sunda News. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Kita kehadiran tamu ya yang sangat luar biasa. Pertama adalah sebelah kanan saya di sini ya berarti ya adalah Ceheni. Nah, nanti memperkenalkan jelasnya siapa Ibu ya. Kemudian Ambulas. Kemudian Ibu Maria. Ya, kalau Bu Maria itu saya ingat lagu lama. Maria, Maria, oh Maria. Dan sekarang terakhir adalah Ibu Ika. Ibu Ika nanti akan berkata diri, beliau ada pelukis. Kemudian Ibu Maria adalah dari komunitas CBN ya. Nanti jelasin apa itu CBN, kemudian Abu secara budayawati dan Ibu Hemi adalah perwakilan dari DPKLTS. Nanti kita akan mengenai apa itu DPKLTS. Dan juga dari komunitas kinasihan ya. Kenapa Bu enggak kinasihan? Karena nasihat dengan nasihat beda. Nanti jawabannya Bu ya. Baik teman-teman, sebelum mulai kita akan dengarkan Kidung Air dari Ambulas. Mana Bu? Sampurasun. Napes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji Rahayu. Karena kebaikan Tuhan dan belas kasih Tuhan, kita bisa bersama-sama bergabung berkolaborasi dalam tema pameran lukisan yang bertema air. Saya sebagai budayawati menciptakan lagu Kidung tentang air. Selamat menyaksikan. Jadi wiwitan kahiru
Cai nu jadi wiwitan kahirupan, cai jaat Gusti nu suci. Cai lungsur ti gunung buana nyuncung, lungsur ka Marcapada buana Panca Tengah, turun di Gunung Yuncung ngagedur kasaban rasa, jadi talaga kahirupan, jadi talaga kahirupan nu ngahirupkeun buana alam. Ahung Gusti nu Maha Agung, cai ngahirupan, cai nu nyipta manusia, lungsur ti cai kaheman Bapa, lungsur ka kandung indung, netep jadi sungsum, jadi balung, jadi getih, jadi daging, jadi cai nu ngahirupkeun tatangkalan, cai nu ngahirupkeun rerumputan, cai nu ngahirupkeun hewan, cai nu jadi wiwitan. Eling ka cai, eling ka Gusti, eling ka cai, eling ka diri, cai nu jadi Purwadaksi, hirup kahirupan. Rahayu Sampurasun. Tepuk tangan semuanya. Ada yang sedih
diam Bu. Nggak ngerti apa bahasa Sundanya. Maksudnya apa katanya? Ngerti dong. dong. Wah, kita bilang sudah lama di Bandung, sudah mengerti ya. Baik. Jadi kita kumpul di podcast hari ini adalah dalam rangka memperingati Hari Ibu. Sunda itu biasanya Hari Indung katanya ya. Jadi dalam ini teman-teman semuanya kita akan merayakan hubungan antara Hari Ibu dan juga pameran lukisan yang bertemakan air, gitu ya. Baik. Pertanyaan pertama mungkin akan disampaikan seorang ibu yang sangat luar biasa, seorang dokter, ya. Tapi dia berada di komunitas Cinta Budaya Nusantara ya Bu ya. Alhamdulillah, saya dari tadi terkaget-kaget karena mata budaya Nusantara. Baik, Ibu Maria ya. Tadi sudah saya nyanyi lagu Maria saya nyanyi. Lagu Agustus ya. Maria. Oh Maria. Bu Maria, kira-kira apa itu komunitas yang dinamakan dengan CBN dan ini bergerak di bidang apa Bu? Iya. CBN itu singkatan dari Cinta Budaya Nusantara. Cinta Budaya Nusantara ya. Cinta Budaya Nusantara. Ya, otomatis anggota komunitasnya adalah yang mencintai budaya Nusantara yang luhur nilainya ya. Tapi kenapa yang dibawa perempuan semua? Kan kalau yang Cinta Budaya Nusantara bukan hanya perempuan, Pak. Betul. Ya, tapi sesuai dengan karakternya. Oh, gitu. karakternya. Iya. Karena ya wah ini nanti nyerempet ke Hari Ibu ini ya. Iya. Perempuan kan kita ini sebagai kalau di keluarga ataupun di masyarakat itu kan adalah sebagai ya pemelihara dan penjaga kelestarian begitu ya. Nah, sudah pastilah yang garis depannya adalah ibu-ibu begitu. Oh iya, garis depannya ibu. Garis belakangnya Bapak. Oh, Baik Bu, komunitas ini sudah berapa lama didirikan? Komunitas kita ini kemarin ulang tahun yang ke-7. Oh, ya, iya, tahun iya. ini ya. Nah, jadi sudah berarti dari tahun 2018. Nah, kita ini komunitas Cinta Budaya Nusantara ini kita selalu berusaha untuk ya salah satu misi kita adalah untuk meningkatkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya ya. Ketahanan budaya di Indonesia. Karena lahir di Kota Bandung Bu ya. Iya. Karena lahir di Kota Bandung. Lahir di Kota Bandung. Nah, Makanya memang keprihatinannya iya. muncul di Kota Bandung. Ciri khasnya Kota Bandung. Iya. Oke. Baik Bu. Kira-kira dorongan apa yang membuat Ibu datang ke pameran ini? Nah, boleh saya sedikit cerita? Oh boleh, panjang juga boleh. Hanya dibatasi dengan waktu dan situasi. Jadi dalam setiap kegiatan kita, ketika kita berkegiatan kita selalu berusaha untuk menyegarkan ingatan ya masyarakat dan juga memperkuat kesadaran masyarakat akan keluhuran nilai-nilai budaya Nusantara. Ya, dan juga karena dengan ketika kesadaran itu kuat, ya masyarakat akan dengan sendirinya secara otomatis akan melestarikan ya budaya Nusantara itu, dan itu akan kedepannya akan meningkatkan ketahanan budaya kita juga. Ya dari ya kita bisa katakan banyak gempuran budaya asing yang mungkin tidak sesuai juga dengan kebudayaan Indonesia ya, tapi itu masuk dengan sangat mudahnya gitu. Nah jadi ketika kesadaran kita sendiri itu kuat, itu akan bisa setidaknya yang pengaruh negatif itu tidak gampang muncul. Ya. Menyegarkan ingatan Bu. Tapi di Tasik ada yang aneh Bu. Orang gila suruh membersihkan jalanan yang kotor dengan sampah-sampahnya. Orang yang nggak gila yang waras malah membawa sampah sembarangan. Iya, itulah kan budaya kita itu sebenarnya banyak gitu. Banyak, ya kan? Okay. Kita selalu menyebut bahwa manusia Indonesia itu manusia agraris ya. Kita punya budaya agraris. Selain agraris pasti ada maritim juga ya, karena laut kita juga luas banget. Nah, dan ketika
sudah ditambah dengan suku-sukunya yang begitu banyak, ya pasti semuanya itu sangat kompleks ya, dan sangat complicated, dan itu tapi ada semua itu ada nilai luhur yang pantas untuk dipertahankan. Nilai luhur ya. Iya. Nah, baik Bu, mungkin sebelum bergerak jauh, ini selama 7 tahun yang paling Ibu rasakan dari CBN ini apa Bu? Yang paling menjadikan contoh teladan ataupun yang ingatan terkait dengan budaya Nusantara sehingga Ibu betul-betul cinta. Karena cinta itu menurut saya beda ya. Cinta itu adalah cukup indah namun tidak arti. Nah, jadi betul-betul supaya ada arti gimana ini gitu Bu? Silakan. Untuk bisa memberikan arti ya tidak hanya diucapkan, tetapi harus dengan ada perbuatan ya kan. Nah jadi kita turun juga tuh Pak. Oh, contohnya apa? Contohnya demo. Nah, oh enggak. Kalau mungkin kalau dibutuhkan bisa. Oh gitu. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau demo ini bisa pesan kepada Ketua CBN Bandung. Iya, contohnya waktu dulu ya Pak ya, dari dulu sampai sekarang yang rutin kita lakukan adalah kebaya. Oh kebaya. Ya, karena kita menyegarkan lagi ingatan masyarakat. Ini loh ada baju seperti ini ya, gitu kan. Dulu nenek-nenek kita pakai baju seperti ini sehari-hari kemanapun. Jadi mau ke sawah, ya mau ke pasar, ke kondangan atau kemanapun ya pakai. Mungkin hanya beda outfit aja gitu, tapi masih tipenya kebaya. Baik. Sekarang Ibu datang ke tempat lukisan Ibu, kira-kira dorongan apa yang menjadikan Ibu datang ke sini? Dan yang kedua Ibu, perasaan Ibu tadi kan dijelasin oleh Bu Ika, ini ada apa namanya lukisan dari sampah seperti itu gimana Bu? Yang membuat kita datang itu ada dua. Oh, iya. Satu undangan, dua penasaran. Oh gitu. Iya. Satu undangan, dua penasaran. Iya. Bapak Ibu yang nonton podcast nanti bisa mengundang beliau mau demo tadi katanya. Silakan lanjut. Nah, ketika kita melihat lukisannya, antara banyak rasa ya. Ini baru sebentar lo nontonnya, lihat lukisan lo. Iya. Gue nanti kelima lagi ya. Iya. Tadi kan impresi pertama. Oh iya. Nah, jadi ada lukisan yang membuat tersenyum ya, mengingat gitu, ini lucu gitu. Ada yang kayak itu lukisan apa? Nah, ada peristiwa yang terjadi. Mengingat. Membuat ketawa, lucu gitu ya. Iya ada, tapi ada juga yang membuat perenungan ya, untuk refleksi kayak misalnya gunung itu kan memberikan kesan yang lebih tidak sekedar kita bisa melihatnya terus kita tertawa gitu kan, kayaknya enggak juga. Nah terus kalau melihat yang sampah ini kita merasa ya saya agak tertegun juga. Ya luar biasa, sungai yang adalah nadi kehidupan gitu, tapi ternyata sangat kotor. Jadi nadanya pesimis atau optimis untuk mengelola sampah? Kita tidak boleh pesimis. Tidak boleh pesimis. Ya. Kita harus optimis ya. Nah, jadi ini adalah memang banyak pihak harus turun dan bekerja sama, tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu pihak saja. Jadi harus ada edukasi ya, bagaimana untuk mengurangi ya, tapi tidak hanya slogan-slogan kosong, tapi mungkin juga turun tangan langsung, dan juga mungkin ada pemberdayaan gitu ya, ada juga yang ya jadi workshop atau apa itu iya harus bekerja sama. Ibu siap-siap dong nanti bersihin sampah dengan kebayanya khususnya, boleh ya? Sudah loh Pak, kapan? Bebersih Bandung kita turun berkebaya. Waduh, mantap ya. Mantap, dokumentasinya juga ada. Oh iya. Berkebaya loh. Nanti dicatat oleh Pak Farhan ini. Jadi teman-teman, para pejabat terutama yang mengolah sampah nanti akan ada turun lagi. Ibu-ibu berkebaya menangani sampah. Oke, terima kasih Ibu Maria. Nanti kita akan bagi-bagi waktu dulu ya dengan yang terhormat Ibu Doktor dari ITB ya Bu ya, yang salah satu peserta pameran lukisan ini. Kira-kira Ibu Ika,
apa yang menurut Ibu ikut pameran ini? Tapi sebelumnya Ibu mungkin bisa menceritakan kita itu di bidang lukisan. Silakan. Ya, terima kasih saya diberi kesempatan untuk menceritakan apa yang saya pikirkan. Siap. Mantap. Lukisan. Nah, pada karya sekarang ini kan kita mengenakan tentang sampah. Nah, sampah itu sebetulnya suatu hal yang kalau dilihat sehari-hari itu suatu yang biasa banget gitu ya, dan juga termasuk air. Nah, mengapa saya tertarik untuk ikut pameran ini? Karena memang kita itu sehari-hari itu selalu berhadapan dengan sampah dan air. Dan sekarang masalahnya apa yang bisa kita lakukan dengan air dan juga dengan sampah-sampah yang ada di dalamnya atau di manapun gitu ya. Nah, kemudian kita coba dalam bentuk wujud-wujud yang baru. Apakah ini menawarkan suatu solusi? Jadi kita mencoba untuk mengatakan kalau misalnya sampah dibuat dalam bentuk karya itu berharga tidak? Nah, sekarang apa yang membuat karya itu berharga? Nah, sebetulnya karya yang berharga itu adalah karya yang mempunyai konsep. Jadi karya mungkin Karya berharga yang mempunyai konsep ya. Konsep yang jelas gitu ya. Nah, konsep ini bisa diketahui dengan kedalaman arti atau maksud dari karya itu. Nah, hal ini sebetulnya bisa dipelajari oleh siapapun dalam arti bahwa konsep itu didapat sebetulnya dari wawasan dan pengalaman seseorang seniman. Berapa sekali kita kuliah? Ini seperti kuliah ini. Iya, lanjut. Maaf kalau terkesan menggurui ya. Oh enggak, itu dosen masalahnya. Tidak bermaksud seperti itu. Cuma ini yang saya gagasan bahwa dalam pembuatan karya itu tidak semudah orang mencoret, mencoret, menggambar. Tapi kita pikirkan apa yang didapat oleh orang lain dengan mempelajari itu atau menikmati karya saya atau karya yang lain. Nah itu oke. Satu karya itu bisa menjadi satu buku sebetulnya. Satu karya bisa menjadi satu buku dengan ketebalan tergantung penulisnya. Cuma masalahnya sekarang dari awal kita itu menggambar itu sepertinya berdasarkan intuisi. Jadi intuisi itulah yang menuntun kita sehingga karya itu jadi. Tapi sebetulnya untuk karya-karya yang kita ciptakan itu harusnya diawali dengan konsep. Nah ini konsep ini loh yang tidak semua orang itu mencoba untuk melakukannya terlebih dahulu. Nah ini konsep Bu yang dirasakan selama ini apa Bu? Konsep terkait lukisan itu sendiri? Konsep itu gagasan. Gagasan awal yang kita dokumentasikan. Jadi gagasan itu tidak datang begitu saja, tapi kita mencoba untuk bertanggung jawab dengan apa yang kita perkenalkan, kita kemukakan. Nah, mengenai air itu kan kehidupan sehari-hari, dan bagaimana kita mengolah air ini menjadi apakah air itu seperti air kencing yang dipamerkan, atau air yang selalu berjalan di sungai terus kemudian kita buat dalam bentuk kekaryaan yang berupa instalasi atau apapun. Nah ini harus ada pertanggungjawaban. Jadi seperti media sekarang ya, jangan sampai Indonesia itu surganya hoak ya. Kata Ibu kan sesuai harus dipertanggungjawabkan ya, termasuk kesan Bu ya Bu ya. Jadi ini apakah seorang yang menggunakan narkoba atau mabuk itu kemudian menyelesaikan suatu karya itu disebut seniman? Sebetulnya tidak. Yang dimaksud dengan seniman itu adalah orang yang mengerjakan karya itu dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan imajinasi, gagasan, konsep, ideologi dan semuanya itu masuk dalam karya itu. Justru orang kungfu itu dengan jurus mabuk dia. Kalau mabuk, kalau nggak mabuk dia nggak akan bisa berkarya itu sebenarnya. Dan itu juga harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan seperti karya tulis juga. Seperti begini, kalau kita melihat sampah dimanapun
itu kalau misalnya kita biarkan, ya orang juga akan berpikir wah itu mah sampah. Tapi kalau kita buat dalam bentuk karya, misalnya topeng, patung-patung dan semua lukisan itu, dan itu begitu bagus karena dilihat dari konsepnya, dari itu berharga sekali gitu ya, bisa sampai miliaran rupiah. Orang sanggup. Seperti ini ya, lukisan ibu ya. Kata ibu dari sampah. Ya. Gimana itu yang namanya sampah kan betul-betul tidak berarti itu jadi lukisan mahakarya ini ya. Oke. Ya kalau Indah dinilai. Nanti sama Bu Maria mau dibeli tuh. ya, dan sebetulnya dalam konsep untuk kekaryaan memang tidak semudah yang diduga, karena memang dalam pengkaryaan itu pun kita juga melalui proses yang sangat panjang sehingga karya itu ya tidak asal jadi gitu maksudnya seperti itu. Dan ini menurut Ibu dengan perbandingan atau melihat lukisan lain, bagaimana suasana walaupun mungkin tidak di gedung mewah ya. Nanti insya Allah kita akan bawa ke gedung mewah ya. Amin. Mewah itu juga ada, saya juga mewah rumah, mepet sawah itu. Nah kita ini bandingkan oleh Ibu bagaimana lukisan-lukisan yang terkait dengan tema ini. Terutama tadi kan kita dengarkan bisa contoh yang karya Kang siapa? Kang Tata nih, Kang Tata itu ternyata seniman, ahli fisika. Waduh, melukis, waduh sangat luar biasa. Itu namanya L4, lu lagi gitu. Kalau di orang Sunda mah mau tekar. Motekar. Gimana Bu, perbandingan dengan lukisan lainnya menurut Ibu ya? Kalau saya melihat Ibu berapa lukisan sini Bu? Berapa lukisan sini Bu yang Ibu pamerkan? yang sekarang Iya. sebetulnya ada 3 sih. 3 ya, oke. Satunya yang di 1, satu ya? 2, 3. Oh iya ya. Nah, karya-karya yang dipamerkan itu saya kira juga sesuai dengan tema, karena memang melalui kurasi juga gitu ya. Yang kurasi kebetulan waktu saya sendiri anak coba, Oh gitu ya. sehingga beliau tahu persis ya apa yang mau dikembangkan. Oh tetap jadi harus ada konsep dulu artinya ya untuk membuat sebuah gambar ini. Nggak hanya sebenarnya kan ceplok gitu tak. Itu Ibu sangat luar biasa ya Bu. Nah, Gitu. ada karya yang misalnya kulit pisang ditempel kayak gitu, terus si jerapit, itu bisa sampai miliaran. Sampah jadi miliaran ini bener. Ini harus banyak buang sampah dong. Apa? Pisangnya dari emas. Kan pisang emas. Orang ribut buang sampah sembarangan Ibu jadi miliarder ya. Waduh luar biasa. Tepuk tangan dong buat Ibu. Iya. Gimana, Bu? Asal kulit pisangnya kenapa? Ya, Apa, Bu? Asal kulit pisangnya gimana kan? Silakan Bu lanjut Bu. Iya. Nah ini karena kurasinya sudah melalui langkah yang cukup panjang, sehingga memang kita harus menghargai apa yang sudah dikenakan di sini. Karena memang tema air itu tidak gampang, apalagi terus dengan tema-tema sampah yang selalu ada dimanapun di masyarakat. Dalam penelitian itu sampah itu bisa jadi bermacam bentuk dan bermacam model. Yeah. Sampah bisa menjadi apa saja, sampah basah, sampah kering, itu bisa dilakukan untuk mengerjakan sesuatu yang berguna seperti daur ulang kertas dan sebagainya, itu bermanfaat sekali. Itu sampai ide dengan caranya. Berarti konsep dulu apa mau ya Bu ya. Kemarin saya waktu di Gunung Sate saya lihat ada anak-anak tunarungu itu dia membuat buku dari buku yang lucu-lucu dari sampah. Sampahnya itu jadi bubur ya Bu ya. Kemudian Ibu pernah lihat mungkin ya, wah luar biasa ya. Iya. Jadi sebetulnya jangan bingung dengan sampah. Tapi saya punya teman yang membingungkan itu sampahnya apa? Sampah organik. Itu yang agak susah. Ada satu lagi. Bisa jadi pupuk. Gimana Bu? Sampah mantan. Sama mantan. Buanglah mantan pada. Ya. Kalau mantan itu kalau diambil lagi tuh ibaratnya kita kayak pemulung. Nyempil siapa itu? Catat namanya Bu. Cehdi. Baik Bu. Sampah yang berbeda ya, ada Siap. manfaatnya kalau itu. Baik. Ya, ternyata Ibu sudah ngomong duluan karena membuat sekarang bagian Ibu kan. Bu Ika, terima kasih dulu, nanti kita lanjutkan ya.
ini. Ternyata kita jadwalnya sih 30 menit alias setengah jam, tapi sudah baru 2 aja udah setengah jam. Bisa 2 Tapi jam. nggak apa-apa ya, kita jadikan hari ibu ini menjadi hari kebahagiaan ya. Amin. Saya juga punya ibu, saya juga punya istri, pasti ibu juga perempuannya dari 3 anak. Baik, sekarang kita ke ibu Teh Herni. Teh Herni, Teh Herni sih. Mangga dalam. Oh, Mangga. Sesuai. Tapi mukanya seperti Teh Herni. Ada pertanyaan Bu kepada Ibu terkait dengan tempat ini menjadi tempat lukisan Bu ya. Apa sih aktivitas daripada Dewan Pemerhati Kehutanan ya? Ya. Dan lingkungan tata Sunda. Nah, ini apa sih kegiatan dan mungkin visi misi sebagai silakan disampaikan. Iya. Mungkin tempat ini sudah panggilan jiwa dari ibu-ibu di sini ya, karena tempat ini baru 3 bulan gitu. Panggilan jiwa itu seperti merek dagang gitu ya. Dan kenapa di bulan Desember gitu ya ada. Jadi DPKLTS itu berdiri dari tahun 2001. 2001 Bu, 24 tahun ya. Sudah 24 tahun. Itu dari almarhum Kardianto Sumadinata, almarhum Karnikin. Jadi waktu itu mencetuskan ada tuntutan Malayang. Waktu itu para kesepuhan kita itu kekhawatiran dengan kondisi alam Jawa Barat yang sudah sepertinya nih ke depan nih akan terjadinya seperti sekarang. Nah, 4 bulan yang lalu kita pindah di sini melanjutkan di Dago dan di Jalan Rio. Oh iya. Nah, jadi DPKLTS itu lembaga yang concern di bidang lingkungan dan kehutanan. Lembaga ini memfasilitasi siapapun organisasi komunitas lokal atau apapun boleh kita berbuat sesuatu untuk melestarikan lingkungan Jawa Barat dan Banten. Karena ini mencakup kota Sunda, Jawa Barat sampai Banten. Sejak di sini saya membangun hubungan komunikasi dengan berbagai lintas organisasi dan teman-teman yang sudah lama terbangun, termasuk dengan Kamarang Majabali. Ini tempat sepertinya harus membuat sesuatu nih, pameran tema air. Itu 3 bulan yang lalu waktu kita ada ulang tahun ya, ulang tahun DPKLTS. Iya, yang ke-24 tahun. Karena kebetulan ketua kita ini dari mantan direktur PDAM Bapak Sony. Assalamualaikum Pak Sony. Mohon maaf tidak bisa menghadiri karena kesibukan beliau. Dan kenapa ini kita mengangkat tema air, mungkin ke depan akan bicara mengenai pentingnya air di dalam kehidupan. Akhirnya terjadilah pameran ini tanggal 14 Desember di saat kondisi bencana ya. lingkungan dan semua bencana ini tentang air gitu. Air sangat terbuka, tetapi air bisa menimbulkan bencana karena ulah manusia. Dohar pasal 22 kali di makasabat aidin gitu ya. Jadi kerusakan yang ada di muka bumi ini Bu adalah karena ulah manusia. Itu ada di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Kebetulan saya sering bicara itu karena saya dulu dari pendidikannya dari kesehatan lingkungan juga dari edukasi. Jadi gimana berlanjut? Iya, terus kebetulan saya di ketua komunitas kinasian. Oh iya, nah itu komunitas apa tuh kinasian? Komunitas yang peduli pada nilai-nilai tradisi, budaya, muatan lokal, permusiuman dan budaya. Ada budaya Jawa Barat khususnya. Tiba-tiba kolaborasi saya di sini. Dulu juga kinasian itu kerjasama dengan galeri Museum Sumba juga. Itu mengikut para seniman untuk pameran berbagai komunitas seniman dengan sanggar olah seni, sanggar mitra. Itu kita pernah dikumpulkan untuk membuat tema-tema pameran lukisan. Itu 2007 ya, kinasian itu dari 2007. 2007 berarti sudah berapa tahun kan? 12 tahun. Ada 15 tahun, 18 tahun. Dan sekarang saya di DPKLTS dan kinasian juga. Ini kok tiba-tiba ada tercetus pameran gitu ya. Dan ini mungkin DPKLTS juga baru pertama kali menyelenggarakan pameran. Karena kita awal ngobrol-ngobrol dengan ketua bagaimana memfungsikan kantor ini sifatnya kantor bersifat galeri gitu. Jadi bersifat galeri kenapa ada
ada pesan yang harus disampaikan setiap tema-tema di lingkungan. Dan mengawali di akhir tahun ini untuk temanya ya tema kami. Jadi posisi Ibu di DPKLTS ya dengan di Kinasi gimana sih posisi? Kebetulan saya di DPRS sebagai sekretaris. Oh, sekretaris. Jadi maju mundurnya organisasi sebetulnya di sekretaris, sekretari. Jadi nanti kalau DPKLTS nggak jalan, itu kan ada sekretaris. Nah, pengalaman kan saya sering jadi sekretaris. Saya juga aktif di beberapa komunitas ya dari mana. Saya banyak kan saya pegangnya sekretaris. Karena maju mundurnya organisasi, ketua sih tinggal ini aja Bu ya. Ini tapi sekretaris itu menyangkut administratur kata bahasa Belanda ini ya, administrasi ya, surat keluar masuk sampai aksi-aksi itu harus Manage. mantap Bu sebagai sekretaris dan di Kinasi sebagai ketua ya. Oke. Nah kira-kira Kinasi itu sendiri yang paling terkesan selama 18 tahun ya tadi ya, 2007 Ibu ya. Itu apa kira-kira kegiatan yang paling menurut Ibu sesuatu yang sangat luar biasa kalau bisa berulang lagi lah gitu ya. Iya. Waktu itu Kinasihan itu berdiri di budaya Perancis. Oh, Gunawarman itu. Iya, itu dulu ada almarhum Kang Jipung SDE, Antoni Kanwa yang sekarang di Belgia, Pak Suherto yang lukisannya itu banyak yang di rumahnya ada di India. Oh. Almarhum Agus Rohe, KPJ itu semua berdiri di Kinasihan. Setelah berkembang mereka punya komunitasnya besar masing-masing. Jadi saya lebih menghimpun mereka membuat sesuatu yang punya maknanya masing-masing. Arti kinasihan sendiri apa Bu? Kalau saya kan lihat kinasi ada asingnya. Kalau aplikasi dalam kesehariannya Bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu. Jadi selalu memberikan kasih sayang kepada semua makhluk, semua ciptaan Tuhan. Makanya nggak jauh berbeda dengan rumah sakit Alisa jadi rumah sakit apa? Belas asih. Jadi kalau dulu ngobrol dengan almarhum Hidayat Suryalaga. Iya. Jadi kinasihan itu adalah nur ilahi katanya. Jadi yang ada dengan komunitas kinasihan itu selalu dengan cahaya. Jadi aplikasinya ya pas selalu Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Rahman-Rahim kita semua bisa ketemu Kasih sayangnya. dengan kasih sayangnya. Kolaborasi ini Bismillahirrahmanirrahim dengan ismu menyebut nama Ar-Rahman yang pengasih, Ar-Rahim yang penyayang. Makanya kalau yang beragama Islam Bu bersyukur ketika mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum itu keselamatan buat Anda. Kemudian jawabannya Waalaikumsalam, keselamatan juga buat Anda. Begitu. Jadi kalau selamat siang, selamat untuk siang. Katanya begitu. Mohon maaf. Bagi yang non muslim gak mohon maaf ya. Tapi kita ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Hanya sebagai Bismillah budaya gitu. Makanya kalau kita Bismillah jadi aja kegiatan di sini ya, pameran dengan kemarin persiapan 2 minggu. Saya punya doa yang paling pendek seperti itu. Allahumma paksakan. Jadi harus memaksakan diri. Kalau nggak maksakan nggak jadi gitu. Kita mau pilihnya ya nasib. Baik Bu, nanti ada statement terakhir dari Ibu ya. Oke, sekarang kita ke Ambularas. Saya baru ketemu itu berapa kali ya di Ambularas. Tapi mungkin tetap muka baru 2-3 kali ya Bu ya. Karena ketemunya itu di acara konservasi. Jadi ada konser tapi tentang hutan. Jadi namanya konservasi. pas di hari bumi. Hari bumi Ibu ya. Kebetulan saya kalau berbicara bumi, berbicara bencana, kebetulan saya dosen juga di mata pengajaran itu adalah epidemiologi bencana Bu. Jadi kalau tentang itu bencana pasti saya tidak akan nolak gitu. Kalau ada undangan gitu ya. Tidak ada ya. Hadir ya. Tapi aku hadirnya biasa sebagai sebagai wartawan. Baik. Dan juga saya pengajar anti korupsi Bu. Korupsi itu membuat bencana. Coba lihat bencana itu semuanya karena korupsi ya. Baik Bu, kita akan bertanya kepada Ambularas. Ambularas kira-kira menurut Ibu ya terkait dengan Hari Ibu ini dilihat dari mitologi budaya Sunda, apa hubungan antara sosok ibu dan air? Wah, ini pertanyaannya lebih akademisi atau lebih mitologi atau lebih budaya?
Cukup buat 3 SKS ya. Sampurasun. Rampes. Pemirsa penonton Maskus TV News. Baik, akan dijawab ya. Jadi perempuan, wanita, sosok ibu dalam mitologi Sunda itu merupakan suatu hal yang sangat dijunjung. Sehingga di mitologi Sunda itu perempuan itu disebut Sunan Ambu. Sunan Ambu. Karena dia berada di susunan yang paling tinggi. Nah, secara mitologi Sunda sebenarnya Sunan Ambu itu tidak hanya terkonsep dalam bentuk manusia sebagai perempuan, tapi dia itu sebagai zat. Ya, sebagai zat alam, yaitu bisa disebut dia itu sebagai mega awan. Nah, bisa juga perempuan itu disebut sebagai air. Nah, sehingga dalam mitologi Sunda itu disebut ada susunan Sunan Ambu di luhur, susunan Sunan Ambu di tengah, susunan Sunan Ambu di handap. Nah, hampir sama dengan filosofi dari gunung, ada Buana Ngincung, Buana Pancatengah, dan Buana Handap. Sebenarnya Sunan Ambu itu secara mitologi Sunda itu adalah zat alam. Nah, tetapi zat alam ini diartikan kepada perempuan karena memang perempuan ataupun seorang ibu ataupun itu manusia ataupun hewan yang lainnya itu memang diciptakan dari 4 unsur: angin, api, air, tanah. Angin, api, air, Tanah. Nah, dari gumulungnya 4 unsur ini, nah di sini itu disebutnya adalah susunan Ambu. Seperti itu secara mitologinya. Dan air secara keilmuan mungkin sudah pada tahu ya, bahwa air itu merupakan zat utama yang menjadi dasar dan menjadi unsur diciptanya semua kehidupan. Dokter, saya tanya dulu Pak, berapa persen air yang ada dalam tubuh? 70%. Iya. Nah, itu dalam tubuh manusia ya. Nah, sekarang kita berbicara air dalam mitologi Sunda. Air itu disebut dalam mitologi Sunda adalah Tirta Amerta. Tirta Amerta itu mempunyai arti bahwa air ini adalah air kehidupan, air anti kematian. Bukan cahaya kehidupan, tapi air kehidupan. Air kehidupan, anti kematian. Anti kematian. Nah, itu ada dalam cerita pewayangan bahwa sosok raksasa itu mencari air kehidupan itu karena ternyata raksasa yang pada zamannya dulu dia sebagai perusak gitu ya, ternyata dia juga membutuhkan air. Nah, akhirnya dengan kebutuhan itu antara raksasa dan manusia dalam dunia pewayangan itu ada ceritanya. Akhirnya bersatu karena sama-sama membutuhkan. Nah, kondisi saat ini harusnya kita itu memiliki pemikiran yang sama seperti itu. Mau makhluk siapapun, manusia, mau miskin, mau kaya, mau hewan, mau mikroba yang tidak terlihat pun itu sama membutuhkan air. Nah, Tirta Amerta, air kehidupan, air anti kematian. Dan ini dianalogikan dalam mitologi Sunda itu adalah perempuan. Kenapa perempuan? Kenapa seorang ibu? Karena dalam kehidupan awal ibu tuh mempunyai peran terhadap air. Satu, ibu mengandung. Ya, mengandung di mana dia mengandung ini membutuhkan asupan air itu lebih banyak. Makanya kalau dokter menyarankan, kalau kita ke dokter ya Bu, kita jangan hamil, Bu, jangan lupa ya airnya porsinya harus lebih banyak, harus minumnya lebih banyak lagi. Terus saya ingat katanya air kelapa lebih bagus. Ya bisa saja, air kelapa, Air biasa boleh gitu ya. Nah, kita pasti dianjurkan minumnya lebih banyak ya Bu ya, lebih banyak karena air itu akan menyusun unsur pertumbuhan janin yang ada di dalam rahim ibu. Dan sebelum dia memproses janin, dia akan memproses dulu air ketuban untuk tempat si janin ini
bertempat tinggal. Setelah itu dia melahirkan. Nah, melahirkan dia menyusui. Nah, ibu memiliki komposisi tubuh yang luar biasa, bisa memberikan cairan air susu sampai 2 tahun, diwajibkan untuk menyusui. Nah, anak belum bisa diberikan makanan-makanan yang lain. Ya, dia awal begitu dia lahir harus disusui. Artinya, seorang ibu, seorang perempuan itu memiliki kandungan air itu yang lebih banyak, lebih bermanfaat seperti itu. Nah, ini mitologi menurut Sunda. Jadi disebut seorang ibu itu diluhungkan dalam budaya Sunda karena dia disebut ambu, susunan yang paling di atas. Nah, ini pun bagi anak-anak di masa zaman sekarang dengan nilai-nilai yang sudah hilang, nilai-nilai kebaikan, etika, attitude yang pada zaman ini saya sebagai budayawan memperhatikan bahwa anak-anak sekarang ini sangat minim nilai-nilai kebaikan. Nah, zaman sekarang anak sudah banyak yang membunuh ibunya, membunuh kejadian yang di Sumatera Utara ya, seorang anak seorang membunuh ya, membunuh. Sehingga ini nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama itu sudah hilang. Nah, ini karena anak-anak generasi sekarang itu tidak diberi pengetahuan ilmu tentang apa sih mitologi budaya-budaya yang ada di daerah kita. Nah, salah satunya adalah air. Air ini ternyata bisa mengungkap kesadaran bahwa tanpa air kita tidak akan bisa melangsungkan kehidupan. Makhluk yang terkecil, mikroba sekalipun, dia bisa hidup dengan udara, tapi tanpa air dia tidak bisa hidup. Buku dokter. Beliau itu bajunya baju Sunda, tapi dia apoteker loh. Sarjana farmasi. Iya. Tapi dibikin dengan baju Sunda, jadi seolah kita lupa. Di sanalah farmasi juga kerja. Betul ya Bu, dari farmasi juga ya. Nah, jadi itu yang perlu dipahami bahwa air ini merupakan zat dasar. Air merupakan zat dasar. Zat dasar. Dia adalah sumber dari kehidupan. Dari air itu kehidupan alam semesta bisa diciptakan. Kehidupan makhluk bisa diciptakan. Makanya tadi aku karena terinspirasi dengan nilai-nilai tentang air sehingga menciptakan tadi lagu Kidung Air. Masya Allah, tadi saya pikir kapan berhentinya Kidung Air tadi ya, lama sekali ya kan kata ya. Sangat soal bukan hafal di dalam kepala, bukan di dalam kepala, kalau di dalam kepala di buku di sini ya, di dalam kepala apa? Masya Allah. Nah, Kidung Air itu secara nilai spiritual kidung ini sudah waktunya harus digunakan. Iya. Terus saya juga pernah menulis artikel tentang air, 8 sifat dan karakter air menurut mitologi Sunda dan ajaran Sunda. Nah, ternyata ibu-ibu, air itu memiliki karakter, memiliki sifat. Nah, sekarang ini karakter dan sifat air ini kita sebagai manusia sudah tidak tahu lagi, sudah tidak mengenal, sudah tidak mempelajari, sehingga kita mengabaikan tentang air ini. Karena kita tidak tahu karakter dan sifatnya. Karakter dan sifat air bisa dibaca di Majmus Sunda News. Karena beliau sering menjadi penulis rutin di Majmus Sunda News. Nah, itu mungkin silahkan bisa dibaca di artikel itu. Saya kirim ya Bu, Dika, Bu Maria ya. Oke. Nah, ini saya juga kaget. Iya. Ambu juga kaget luar biasa. Kenapa antusias Ambu untuk menghimpun kolaborasi podcast dengan beberapa lembaga ini? Karena tema air ini adalah sangat bagus dan memang pada kondisi zaman sekarang soal air ini harus dibahas dan harus serius. Tidak hanya kita sebagai budayawan dan sebagai pemerhati budaya, tapi di semua jajaran pemerintah juga harus ikut dalam kepedulian tentang air. Nah, tentang kepedulian tentang air ya, ini ada pertanyaan titipan dari redaksi ini.
bagaimana kacamata Ambu terkait dengan kejadian lingkungan saat ini yang sangat luar biasa, baik spiritual maupun budaya, Ambu? Secara spiritual, jujur ya, aku sedih. Dan ini untuk pribadi aku melihat secara intuisi dan spiritual itu, ini adalah sangat menyedihkan. Karena apa? Karena sudah terlihat dari tahun 2020 bencana-bencana itu sudah banyak terjadi, dan di akhir 2025 sekarang ini terjadi lagi lebih besar lagi. Dan kemarin kita menyaksikan sendiri bagaimana daerah Sumatera, Padang, Bengkulu, sekarang ditambah lagi kemarin tanggal 23 Bengkulu ya, Aceh yang begitu dasarnya air bisa memporak-porandakan kehidupan, hutan yang sudah gundul, air yang tidak bisa diserap oleh pohon sehingga masuk ke perkampungan dan kehidupan manusia akhirnya merusak semua. Bu dokter, kalau ibu lihat ya di medsos ini ya, betul atau tidak betul, sampaikan betul. Itu pohon yang begitu besar, ya bisa sampai terbawa, kemudian pohon yang besar juga masih ditebang-tebang ya, dan ternyata di sini air. Ya, air itu karena memang ya, air pohon itu fungsinya adalah dia menyerap air sebagai penyerapan. Jadi kalau misalnya kasus hutan-hutan yang sudah gundul dan akhirnya sekarang terjadi bencana, siap-siap ya, kita mau menyalahkan siapa? Kita nggak mungkin. Sekarang kan orang banyak menyalahkan alam, menyalahkan hujan, gitu kan ya. Nah, untuk prediksi hujan sebenarnya hujan tidak terlalu lebat-lebat sekali. Hujan normal-normal sekali kalau kita melihat dari siklus air hujan ya, Pranata Mangsa. Kalau di budaya Sunda itu ada Pranata Mangsa. Memang di saat ini sesuai dengan Pranata Mangsa Sunda itu memang dia musim hujan itu sedang turun. Tapi normal sebenarnya, sebenarnya normal sebenarnya karena terganggu. Nah, karena lingkungan dunia kita ini terganggu, rusak, tidak ada pohon yang fungsinya untuk menyerap, ya otomatis ya terjadi. Jadi orang Sunda tuh suka nyambung-nyambungkan dengan istilah. Jadi kalau di Sunda tuh September, Oktober, November, Desember itu berhujan. Januari hujan sehari-hari. Nah itu. Jadi udah tahu sebetulnya, makanya ketika Pak Mendagri sudah mengeluarkan surat tentang kewaspadaan hidrometeorologi ya, sudah jelas ada. Tapi kan ininya Bahkan kan BMKG sekarang sudah memberitakan bahwa akan ada daerah yang hujan sehari tetapi menyebabkan bencana yang airnya seolah-olah diturunkan 1 bulan. Saya tidak tahu itu akan terjadinya di mana gitu. Tetapi secara spiritual, intuisi Ambu memang itu akan terjadi. Jawa Barat atau ya kita berdoa jangan di Jawa Barat ya. Dan kita juga berdoa kalau bisa jangan gitu ya. Yang gak ada orangnya aja. Gitu. Itu yang kemarin di Tangerang gitu ya. Iya Aceh. Iya betul. Jadi puluhan ribu hektar atau ratusan hektar itu 2/3-nya kelapa sawit itu peruntukannya di Aceh Tamiang. Makanya Aceh Tamiang segitu besar itu. Baik teman-teman, terakhir buat pertanyaan buat Ambu, kaitannya dengan pameran lukisan ini yang bertema air dan kolaborasi dengan podcast Maju Sunda ini, menurut Ambu bagaimana? Menurut Ambu ini sangat efektif karena ini panggilan dari jiwa-jiwa kita ya Bu ya. Jadi tapi aku grogi loh Bu. Wanita 4 aku 1. Untung ada aku agenda kedua. Jadi pas. ini efektif sekali karena memang menurut Ambu awalnya Ambu menyampaikan ke Ibu Heni, sayang kalau misalnya kita tidak melakukan suatu hal yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Bagaimana kalau kita kolaborasi, tapi ini podcast gitu kan, tapi kita akan ada kunjungan karena ada komunitas ibu-ibu CBM
akhirnya saya coba juga untuk sampaikan, ini CBN jangan hanya melestarikan kebaya, tapi lingkungan juga harus melestarikan. Oke, siap gitu. Nah, kita di sini tidak ada unsur permohonan kemana-mana karena memang ini semuanya adalah panggilan jiwa gitu. Terus dari pihak pelaksana juga Ibu Heni di Kapolres, oke, sudah kita laksanakan gitu kan. Nah, karena saya sebagai seorang budayawan dan spiritual melihat ini pameran yang luar biasa. Ini pameran yang wah aheng cek orang Sunda kayak gitu. Dan kenapa ya baru terjadi? Nah, Tentang tema air. Sementara sebelum saya tahu akan ada pameran, sebelum saya belum ada rencana untuk podcast, saya sudah menulis tentang air. Dan itu panggilan jiwa, Bu. Di dalam jiwa saya, kamu harus berbicara air karena air ini penting, karena besok air ini akan menghapus kehancuran dan kerusakan dunia. Kamu harus bicarakan tentang air ini dari keilmuan, dari budaya, dari semua sisi. Nah, akhirnya begitu ini ada pameran lukisan, buat saya itu ini keren. Nyambung. Gitu ya. Ini nyambung gitu. Saya sering cerita dia kesebung bawa golok nggak nyambung. Ini Kalau itu sangat betul nyambung ya. Dan itu aku sangat apresiasi dan menghargai sekali kuratornya ya, terus seniman lukisnya yang menciptakan ini. Tapi sayangnya orang-orang yang di atas sana tidak banyak melihat betapa pentingnya karya lukis tema air ini untuk dipamerkan. Karena ini adalah salah satu gerakan jiwa daripada seniman-seniman lukis. Sebenarnya protes. Ini adalah bentuk protes, tapi karena seniman itu namanya seniman, Gubernur, dia ada halus. kota ini protes nih. Dia halus. Seniman itu halus, lembut gitu. Jadi mereka mengapresiasikannya dengan karya. Nah, ini apresiasi yang luar biasa, harusnya ini didukung oleh semua pihak karena memang momennya waktuna cek karumun Sunda mah geus wayahna ngomong ke berkawis ieu cai sebab cai dasar kehidupan aranjeun hilap ka cai artinya hilap ka Gusti tadi sesuai dengan kidung. Hilap ka cai hilap ke purwadaksi, hilap ka cai hilap ka diri. Jadi kesimpulannya manusia di dalam dunia sekarang ini sudah lupa diri, sudah tidak punya kesadaran tentang kehidupan alam semesta. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pemirsa podcast Majus News, waktu juga yang batasi kita ya. Kita akan post statement mulai dari Ibu Maria yang dari tadi, waduh, serius. Nanti dari Ibu Maria, kemudian miliarder dari sampah dengan lukisannya. Itu diam-diam dari sampah beli lagi loh. Coba itu bisa berapa harganya? Keren sekali ya. Baik, kita dengarkan statement dari acara ini terkait dengan podcast dan pameran ini. Silakan Bu Maria. Menyambung tadi yang disampaikan oleh Kang Laras juga dari berita dan ini ya. Saya ingin menyampaikan bahwa ibu dan air itu seperti doa mengalir. Wah, ibu dan air seperti doa mengalir. Air membersihkan, ibu menghidupkan. Selama air dijaga dan ibu dimuliakan, kehidupan akan selalu menemukan jalannya. Oke. Jangan lupa tuh redaksi dicatat itu. Bagus tuh ya statementnya dia terakhir dari Ibu Maria. Oke, lanjut ke Ibu Ika. Silakan Bu Ika. Sebetulnya air itu partikel yang paling bagus ya, maksudnya H2O dan satu nilai atom. Nah, ini kekuatan ini yang harus kita pertimbangkan untuk apa semuanya itu dan juga bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Jadi jangan sampai jalannya air itu terhambat oleh karena hal-hal yang disia-siakan. Nah, itu yang menyebabkan bahwa kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang ada di air dan kemudian bagaimana penghambat-penghambat ini kita juga
kehidupan itu juga kehidupan sendiri juga selalu berputar. Oleh karena itu ya usahakan kita untuk selalu memanfaatkan apa yang kita punya. Selalu memanfaatkan apa yang kita punya. Oke, Bika, luar biasa. Ini kalau di quote ini di di TikTok itu bisa mencapai ada yang 160.000 ya. Nanti kita pilih dari 4 quote ini, kita coba berlomba itu ya. Oke, lanjut Ibu Hemi. Iya, Hemi. Ya, kita peran sebagai perempuan, karena air itu ibaratkan perempuan yang tadi disampaikan. Kita lahir pun itu keluar dengan air. Begitupun dengan kehidupan lingkungan kita, menjaga hutan. Karena satu pohon itu menyimpan cadangan air bisa 60 sampai 90 tahun. Jadi kalau satu pohon ditebang, berapa generasi yang tidak terselamatkan? 60-90 tahun. Luar biasa. Makanya di saya merinding. Kebayang nggak di Aceh, Sumatera, sampai Sumatera Barat itu berapa ribu pohon yang ditebang, berapa kubik air tuh yang hilang. Makanya itu tanah itu seperti air berbalik. Tanah yang tadinya kuat menopang, menyangga pohon, karena pohon kosong, ya tanah pun ikut menjadi air. Airnya, air itu menjadi air bah yang tidak bencana yang bukan air lagi, warnanya juga kan. Dan plus pohon-pohon yang bergelombang itu adalah pesan benar-benar yang bukan menohok lagi ya kepada para pemimpin dan pelaku-pelaku penjajahan ilegali atau penebangan pohon yang semena-mena, dan mereka tidak pernah memikirkan generasi ke depan. Menurut Ibu betul ilegali? Saya pikir bukan, itu resmi loh gitu. Oke, lanjut. Abu. Kemana jalan kuring tiluhur netep di gunung, kemana ayeuna jalan kuring teh cai nu boga hak jalan di alam dunia. Artinya ini Ambu berkomunikasi dengan air detik ini, bahwa air mengatakan tolong sampaikan kepada manusia kemana jalan saya. Saya punya jalan dan saya punya hak turun di bumi, dan saya punya tempat, saya punya jalan. Saya berada di atas, saya berdiam di gunung. Di gunung saya punya jalan untuk ke bawah. Kemana jalan saya? Karena jalan saya tidak ada dan ditutup, seperti tadi Ibu katakan bahwa jalan air ditutup oleh sampah-sampah yang kotor, maka jangan salahkan kalau saya mendobrak semua jalan saya, kemana saja saya mau. Begitu. Tepuk tangan untuk semua pemirsa podcast Bagus Sunda. Waktu 2 yang membatasi kita. Kita berdoa mudah-mudahan dengan kedatangan 4 Sri Kandi ini membuka wawasan kita untuk bagaimana peran seorang ibu dan juga terkait dengan manfaat lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terasa. Langsung ditutup sama itu hidung. Oh iya. Bandung, Ya. tapi hari-hari dulu. Nah, itu di sini. Sambil apa? Teknologi lumayan.